Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kedatangan tamu dari Basnas. Ya. Oke. Kita kenalan dulu deh. Dengan Bapak yang pertama. Ahmad Rudi Masruhin. Ya. Ini jangan lupa loh, ini Basnas bukan Basarnas loh. Oh iya, Bas. Soalnya ada macam-macam, ada banyak ya Pak ya. Dan mirip-mirip katanya. Mungkin tapi nanti prokernya beda. Kita akan tanya-tanya. Kita akan bertanya-tanya ke Pak Pak Rudi ya. Ustadz Rudi. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz Rudi. Ya. Pak Ustadz Rudi. Kemudian Bapak Ustadz Rudinya ada temennya juga dan dengan siapa Mas? Saya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Panggilannya Ghaffar. Ghaffar. Ustadz Ghaffar. Ustadz Ghaffar gitu. Iya, pasrah dia di lemes dia di bulan puasa. Masa-masa yang Mau panggil Bapak kayaknya udah jadi Bapak. Kita akan tanya seputar Basnas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Apa itu Pak Badan Amal Bisa Zakat dijelaskan Kabupaten dulu Jember? ke teman-teman podcast Unipar mungkin Basnas itu apa? Terus bedanya sama ya itu apa? Badan Amal Infak dan Sodako juga ada ya. lagi ya. Mungkin bisa banyaknya. dijelaskan. Iya. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ini saya ini berkesempatan, terima kasih ini diundang ini bulan penuh barokah di Syahrul Tarbiyah ini Ramadan ini dengan Unipar. Jadi saya ini Ahmad Rudi Masruhin, ini kita dari Basnas, ini saya ini mendapatkan amanah dari pemerintah Kabupaten Jember ini menjadi pimpinan gitu. Jadi pimpinan. Jadi kalau di Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional itu ada 5 pimpinan ini Pak ya. Ada 5 pimpinan dan Basnas sendiri ini adalah lembaga pemerintah non struktural gitu. Jadi kalau berbicara lembaga pengelola zakat itu kan ada Basnas, juga ada lembaga amil zakat, ada LAS gitu kan. Jadi itu. Ini kami juga dengan Ustadz Ghaffar, ini beliau juga di Basnas ini sebagai sekretaris Basnas ya. Gitu. Jadi kembali lagi ya untuk masalah Basnas itu sendiri, karena ini adalah Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas pokok dan fungsi ini. Yang pertama adalah untuk pengumpulan, begitu. Kemudian pendistribusian, juga pendayagunaan zakat, begitu. Kemudian yang ketiga ini juga menangani di bidang pengelolaan keuangan. Nah, yang keempat ini adalah bidang pendayagunaan sumber daya manusia, kemudian kerjasama. Nah, ini yang diampu oleh saya sendiri, ini bidang SDM gitu. Dan juga kami perkenalkan bahwasanya 5 pimpinan di Basnas ini, yang pertama adalah Bapak Haji Saifullah Hudi. Ini pimpinan ini mendapat tugas sebagai ketua gitu. Kemudian di bidang pengumpulan ini ada Ustadz M. Rashid. Ini kemudian yang ketiga Waka 2 ya. Maka 2 ini bidang distribusi dan pendayagunaan ini ada Ustadz Abdul Aziz. Kemudian yang ketiga ini di bidang keuangan ini ada Ustadz Amiruddin ya, Ustadz Amiruddin dari Sumber Jambe ya, dari sana. Dan yang bidang SDM ini kembali lagi ke saya. Begitu. Maka dari itu kan berkenaan dengan kerjasama, kemudian pengembangan zakat UPZ. Nah, ini nanti bidangnya saya, termasuk hari ini kita diutus untuk membangun komunikasi dan pengembangan Basnas di ruang lingkup perguruan tinggi, begitu Mbak. Itu. Adakah harapannya apa? Tadi sudah kerjasama gitu Pak ya? Sudah kita. Harapan apa ini yang bisa dicapai oleh Basnas terkait kerjasama nanti ini? Tentu yang namanya kerjasama ini kan saling take and give ya. Jadi apa yang nanti akan kita dapat dari Unipar, apa yang kita dapat dari Basnas, tapi skalanya dalam tanda kutip ya, bukan masalah keuntungan secara finansial, materi, profit itu tidak, tapi skala kita itu kan sosial filantropi begitu. Maka dari itu alhamdulillah ini anugerah juga ya. Ini Unipar ini pertama kali yang menjemput bola ya
menjemput bola ke Basnas ini untuk kerjasama. Ini Masya Allah, karena kami sendiri ini memang memiliki tugas pokok dan fungsi bagaimana di samping kita mensinergikan beberapa lembaga agar berdiri UPZ, namun tugas untuk mensinergikan Basnas dengan perguruan tinggi ini Unipar ini sudah menjemput bola terlebih dahulu ini, begitu. Dan harapan kita nanti barangkali nanti ini bisa kita nikmati siaran ini dan bisa dinikmati oleh Bapak Rektor dari UNED juga gitu ya, dari kampus-kampus lain begitu ya, dari UINAKAS barangkali nanti bisa nantilah ini mengikuti jejak kita lah, nanti bisa berdiri UPZ di sana begitu. Dan harapannya nanti ini Mbak, paling tidak nanti ketika sudah berdiri UPZ di Unipar ini ya, yang alhamdulillah ini juga semakin maju saja ya Unipar ini. Tadi melihat anunya juga ini geliatnya juga luar biasa, program-programnya, mahasiswanya ada sekitar berapa ini? 6.000 ya, Masya Allah ini, dan berada di kota ini termasuk luar biasa banget begitu. Nah ini langkah baiknya nanti ada wadah khusus untuk pengelolaan zakat begitu. Nah nanti program apa yang kita dapat dari Basnas sendiri? Yang pertama ini nanti akan ada program pengembangan pendidikan, paling tidak nanti ada ya insya Allah nanti tahun depan ya barangkali untuk ada program-program beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu begitu. Kemudian nanti semisal ada event-event sosial baksos di Unipar, nanti silakan, nanti akan ada support system lah nanti dari Basnas sendiri. Basnas ini tidak menjadi IO ya, artinya kita menjadi penyokong dana utama itu tidak, tapi kita bersifat support system begitu. Jadi contohnya seperti apa satu nih, contoh ketika ada program RTLH ya Mbak ya, dengan rumah tidak layak huni begitu ya. Semisal anggarannya itu sekitar 25 juta ya, 25 juta misalkan. Ini bukan semata-mata nanti ini akan dipenuhi semuanya, di cover semuanya oleh Basnas, itu tidak begitu. Dan Basnas tidak tidak bangga-bangga ya, tidak bangga-bangga amat ketika kita sudah bisa mengcover seluruhan kemudian ini atas nama Basnas, tidak. Tidak begitu. Jadi Basnas ini akan lebih mulia, akan lebih membanggakan ketika RTLH ini nanti disokong oleh peran serta masyarakat begitu. Salahnya begitu Mbak nanti. Tadi dikatakan UPZ. UPZ Unit Pengumpul Zakat. Itu berarti nanti kedudukannya di bawah Basnas. Basnas di sini. Ya. Di Unipar sini. Di Unipar sini namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Saya masih penasaran yang harapan tadi itu, take and give itu tadi Pak. Nah, bisa nggak sih dicontohkan lebih konkret nih, misalnya nih dari UKM kemahasiswaan di sini ada nih UKM kerohanian namanya UKM Forces ya. Gitu ya, itu akan mengadakan misalnya baksos salah satunya nih. Apa yang bisa peran apa yang bisa diambil oleh Basnas nih terkait kegiatan seperti itu, baksos misalnya? Ya, yang jelas nanti dari teman-teman unit kreativitas tadi ya, UKM tadi ini nanti akan membuat semacam pengajuan ya, nanti proposal begitu apa yang dibutuhkan di sana. Tapi dalam tanda kutip skalanya itu ya, skalanya jangan aneh-aneh misalkan lomba game misalkan lah. ini kan nggak masuk kan begitu ya. Jadi skalanya kita itu digaris besari adalah skala sosial dalam kerangka religi itu gitu. Jadi ketika di sini ada UKM kerohanian ya apa nanti kebutuhannya begitu. Misal mengadakan santunan anak yatim, ya monggo nanti berapa kebutuhannya kita ajukan begitu. Tadi kan memang tidak memfasilitasi gitu kan, Pak Ustadz? Tidak. Terus apa nih yang wujud apa yang bisa diberikan ini untuk bisa berkolaborasi dengan UKM Forces itu Pak, misalnya kalau ada kegiatan seperti itu sosial gitu. Nanti kita lihat Mbak, nanti kegiatan sosialnya berupa apa? Iya. Nah, misal kalau kegiatan sosial nanti membantu kita tidak berharap bencana ya, misalnya ada kegiatan itu ya nanti bisa mengajukan kita support ke sini, bisa mungkin misal di sini ada santunan anak yatim seperti yang saya katakan tadi itu, kemudian di sini punya semacam kegiatan khusus ya, istilahnya galang donasi misalkan ya. Nah, nanti bisa kita kolaborasi di situ. Dan kita juga lihat nanti kegiatan apa yang sinergi dan layak nanti untuk kita support dari kegiatan mahasiswa tersebut begitu. Mungkin satu contoh apa mungkin yang sudah berjalan barangkali di sini. Satu contoh. Kalau mungkin sementara ini yang ini buka bersama anak yatim misalnya seperti itu. Ini masuk silakan. Berarti kebutuhannya itu apa, berapa atau berupa barang. Kalau semisal ini kan
sembako kita juga Ustadz ya, kita juga ada ya menyediakan sembako begitu. Berarti berapa kebutuhannya? Kalau misal nanti kalau ada acara berbuka dengan anak yatim misalkan, ini kan nggak harus sembako kan, barangkali support dana misalkan. Ini ya kebutuhan. Karena di sana itu ada kelompok dana umat di Basnas itu, ada yang zakat, ada infak, ada sedekah, ada juga di SKL begitu. Jadi dana sosial keagamaan lain begitu. Itu kelompok-kelompok dana yang kita kelola di Basnas begitu. Dana sosial kelembagaan lain. Dana sosial, iya, dana sosial keagamaan lain. Artinya begini. Jadi ketika berbicara definisi ya, nanti kalau zakat itu kan jelas harus terhitung ya. Jadi ada nisabnya, ada haulnya. Misal Mas Dedi ya, misalkan Mas Dedi sekarang penghasilannya berapa sekarang misalkan? Ya, penghasilannya sekarang Mas Dedi per bulan 7 juta misalnya. Ya, per bulan 7 juta. Nah, ini saya amin. Amin dong. Katanya penghasilannya 10 juta. Nah, ini nanti kena wajib zakat begitu. Karena ini ada undang-undang terbaru yang 2023. Nah, ini sementara ini dalam regulasi Basnas ini yang dikenai zakat yang mencapai nisab ini dikonversi dengan 85 gram emas. Kalau tahun kemarin ini dikonversi sekitar 79 juta ya per tahun ya. Per tahun. Dan sedangkan kalau zakat profesi itu bisa dicicil per bulan, dan ternyata tidak banyak kok. Jadi bukan menjadi sebuah momok, wow zakat itu besar menghabiskan. Nggak ada diceritanya hukum dunia ini orang kere miskin gara-gara banyak sedekahnya, tidak ada sebenarnya itu kan. Kalau itu bayangannya aja. Ini sebentar aja nih saya kalkulasi ya, nanti biar mumpung nanti ada pemirsa yang barangkali bisa menghitung di rumah ya. Saya penghasilannya saya semacam ini. Kita kan dikonversi dengan yang terbaru sekarang. Berapa sekarang tadi ya? 83 juta per tahun ya? Per tahun. Nah, kalau per bulannya 6.300.000. 6.300.000 itu per bulan. Nah, jenengan kira-kira 10 juta masuk. Nggak nyampe Pak, 5 juta aja nggak nyampe. Terlalu jujur ini. Bisa jujur amat ya. Yang insya Allah nih dengan kedatangan kita berkah Ramadan. Tapi kita bisa zakat insya Allah. Iya. Ini nanti didengar Pak Rektor nanti. Gitu. Insya Allah nanti akan sejahtera kita. Sejahtera dari apa? Min haitsu la yahtasib. Jadi kita akan rezekinya datang dari segala arah. Jadi ya kadang-kadang logika manusia itu terpatahkan oleh namanya barokah itu kan. Kalau barokah itu kan kalau kita logika manusia 1 tambah 1 itu kan 2 logika manusia. Tapi kalau barokah 1 tambah 1 bisa jadi 11, 111 juga itu kan. Nah, gitu. Jadi kita kalau masalah rezeki itu ada, enggak usah pikir banyak, sudah. Sepenting kita itu sehat. Kemudian kita juga jangan lupa bersedekah. Insya Allah nanti kita akan banyak jalan begitu. Amin. Gitu. Nah, ini kita mau simulasi sedikit tadi Pak. Nah, di sekitar 6 juta berapa tadi Ustaz? 300. 6 juta 300 ya begitu. Nah, jadi kalau dikalikan 2,5% per bulan, ini dapatnya berapa Ustaz ini? 6.800.000 per bulan, bukan 6.300. 6.828.000. Berarti per bulan. Per bulan berarti kali 2,5%. Itu untuk zakat pengeluarannya. Jadi hasilnya per bulan yang perlu kita keluarkan zakat malnya Rp170.700. Ya, hanya itu ya. Hanya itu per bulan. Padahal penghasilannya berapa tadi? Hampir 7 juta. Penghasilan itu bersih atau maksudnya kita masih harus enggak dipotong sudah. Pokoknya semua penghasilan belum terpotong. Oh, belum terpotong. Ya. Hasil penghasilan itu. Ternyata enggak banyak ya ternyata ya. Enggak banyak. Iya, betul. Ya, jadi kapan hari itu ketika kita komunikasi dengan beberapa muzaki termasuk yang dari ASN non AS gitu, itu ada yang bertanya kadang-kadang gaji kita itu kan ada yang harus melalui tahap pemotongan dari pajak ya. Iya. Potongan pajak gitu kan. Ini apakah termasuk sudah dari potongan-potongan itu? Tidak. Ya, jadi zakat ini menutup mata. Kan kita ini punya angsuran misalkan ya, angsuran mobil apa sepeda motor gitu kan misalkan. Di luar itu. Jadi Basnas tuh zakat dipandang dari seluruhan penghasilan kita, entah itu sudah pajak atau belum, kemudian cicilan sudah masuk atau belum. Lah ini kan Basnas menghitung secara global begitu. Nah,
kalau nanti misalkan penghasilannya Mas Dedi ini 10 juta, ya berarti ya cuma berapa itu kan ya? 250. Pulsanya aja itu 200.000 ini. 250. Aminin aja kan? Iya, wifi. Masih besar pajak. Kalau pajak kan 11%. Iya, 11%. Nah, kalau zakat untuk agama itu murah sebenarnya. Cuma 2,5%. Banyak nih yang mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi perlu ada sosialisasi Masya Allah, ini. ini kita ini anugerah juga ketika Unipar mengundang kita, apalagi ada podcast ini, biar nanti kita akan sampaikan juga nanti ya untuk mungkin rekaman ini barangkali ya untuk masyarakat yang lain itu gitu. Sebelum ke situ kita bingung antara perbedaan zakat nih ya. Iya. Kan macamnya banyak nih Ustaz ya. Iya. Termasuk yang tadi itu masuk zakat apa nih Pak Ustaz? Zakat profesi. Zakat profesi begitu. Bisa minta tolong dijelaskan nggak Pak Ustaz? Macam-macamnya zakat itu apa aja, terus nanti sebagai berapa umat Islam sebagai apa yang sebaiknya kita ketika itu ada gitu maksudnya apa harus saja yang harus dijakati, kita lakukan, zakat itu yang mana yang harus kita bayarkan. Iya begini, karena zakat itu macam-macam ya. Ini nanti kita punya tabulasi. Ini ada zakat profesi yang dikonversi dengan emas, juga ada zakat pertanian. Itu nanti pertanian dibagi dua. Ini yang dialiri oleh hujan, juga ada dialiri oleh sistem irigasi. Itu kan berbeda juga. Nanti juga ada zakat peternakan. Ini kalau kambing itu berapa gitu kan? 40 misal, kemudian sapi berapa, itu juga ada. Tapi yang paling hari ini paling aktual ini adalah zakat profesi, zakat profesi. Itu masuk zakat mal. Masuk zakat mal. Zakat mal begitu. Lantas bagaimana ketika kita sebagai sebagai orang profesi ya, orang berprofesi ini mendapatkan penghasilan, artinya diakumulasi penghasilan per bulan apa tidak hanya dalam skala mengajar ini, barangkali dari Mas Dedi punya usaha-usaha lain, ini nanti bisa diakumulasi di situ, namanya aja zakat penghasilan. Begitu ya. Kecuali kalau jenengan punya sawah berhektar-hektar, nah nanti masuk pada zakat pertanian. Diambil zakat pertanian. Nah itu nanti beda lagi penghitungannya begitu. Okay. Nah ini yang lagi tren hari ini adalah zakat profesi. Makanya ketika ketika harta kita belum mencapai nisab yang disampaikan oleh Ustadz Gofar tadi, zakat mal ya yang 81 ya misalkan begitu. 6.800. Ya udah jatuhnya nanti kita kemana? Ya ke infak lah begitu. Infak dan sedekah. Begitu. Kalau tidak sampai penghasilannya tidak sampai segitu Pak Ustadz, apakah harus zakat juga, zakat profesi juga? Tidak. Ya itu nanti jatuhnya bukan pada zakat. Jadi kalau berbicara, nah ini mohon maaf, ini di masyarakat banyak praktik di lapangan. Jadi ketika ada panen, ada dapat rapelan, kemudian ini saya niat zakat dah ini. Ini zakat dah. Ini banyak begitu. Iya. Ini mohon maaf, kalau berbicara zakat, ini harus mengikuti syarat dan rukunnya, harus dihitung. Begitu. Penghasilan sampean berapa per bulan atau per tahun misalkan. Nisab kan per tahun ya. Gitu. Berapa? Kalau sampean nanti nggak masuk dalam skala nisab, ya udah berarti jatuhnya bukan zakat. Tapi infak begitu. Kalau sedekah kan dibagi, bisa berupa dua bentuk, bisa barang juga bisa uang. Kalau infak ini termasuk ini, saya dulu teringat guru saya itu menyampaikan begini. Jadi ibaratnya kalau kita mendapatkan rezeki, ini ibaratnya kita itu dapat ikan mas gitu. Dapat ikan. Duh, masa ikan kita makan sak non sawu, ya, sak kepala-kepalanya, sak ririne gitu kan. Sak kotorannya kita makan. Nah, makanya kan sebenarnya zakat itu kan bisa diartikan bisa bertambah gitu kan. Juga bisa membersihkan begitu secara harfiahnya begitu. Artinya apa? Loh kadang-kadang mohon maaf ya, ini kalau mungkin skala rasional mungkin nggak bisa ya. Artinya kalau berbicara lagi masalah hukum Allah ya begitu ya. Loh datangnya penyakit ini kadang-kadang dari hal semacam itu. Ada hal-hal yang tidak kita bersihkan. Begitu. Saya teringat betul itu kata guru saya itu kan tentang itu. Makanya ketika kamu dapat harta yang di dalamnya itu masih ada hak orang lain yang ada sedikit unsur subhat ya barangkali hak orang. Saya katakan subhat berarti itu hak orang lain gitu. Ini sebelum diterimakan, sebelum dimakan, sebelum dikasih anak istri ya. Ini dibedeti dulu kayak ikan itu tadi. Sehingga apa? Dimakan tinggal dagingnya. Dalam tubuh juga enak. Juga nanti akan menimbulkan wujud kesehatan dalam jasmani dan rohani kita begitu. Oke, gini Pak Ustadz, aku mau tanya lagi nih. Di kalangan masyarakat kita kadang-kala itu yang namanya pendapatan itu ya. Pendapatan itu kan tidak sama.
ya ada lah ya kan, kalau kita jelas ya tetap gitu ya, tetap. Tapi ada beberapa orang yang pendapatannya itu nggak sama, misalnya kadang tuh dapat sedikit, kadang tuh banyak gitu. Nah itu akumulasinya itu dalam 1 tahun atau tetap dihitung per bulannya? Kalau seperti itu, kondisinya seperti itu misalnya. Ya, begini. Nah, ini sebenarnya banyak yang nanya semacam itu. Tapi penting ini ya. Biasa, tapi penting. Ya, karena di masyarakat memang ada penghasilan nggak tetap, kadang-kadang bulan depan, untuk penghasilan ini apalagi sewu. Gitu kan. Ada yang pakai bisnis gitu kan. Sekarang omsetnya lebih besar. Nah, ada yang nggak cuan sama sekali. Bulan ini belum cair, bulan depan cairnya. Iya, kan? Iya, ada seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana, Pak? Jadi sekali lagi begini, kalau kita ingin menghitung apakah kita sudah kena wajib zakat atau belum. Ini bedanya kena wajib zakat sama kena wajib pajak. Kita kan sebenarnya bukan pemungut pajak ya, tapi pemungut zakat. Kita wasilah akhirat loh kita itu. Kembali kepada muzaki kan sebenarnya kan ya. Tapi kadang-kadang kita waduh narik zakat. Enggak apa-apa narik zakat, membantu dalam ukuran. Jadi kembali lagi tadi masalah penghasilannya fluktuatif ya. Jadi nanti begini rumusnya, tetap kita skalakan per tahun. Jadi dipukul rata-rata begitu ya. Nah, semisal nanti ya saya namanya kalau profesi bulanan, misal kayak panjenengan ini kan pasti dapat bulanan ya. Tapi kalau namanya pedagang, nah ini beda lagi. Jadi pedagang itu zakatnya itu dihitung masalah piutangnya sampai kerugiannya dihitung. Ini namanya zakat, ini perdagangan adalah begitu. Nah, jadi kalau saya katakan tadi itu zakat bisnis, ya, itu nanti masuk skalanya zakat perdagangan situ kan. Itu kita hitung di situ. Ada nanti akan kita kirim lah nanti untuk tabulasi masalah untuk tabel zakat. Mungkin kalau ini nggak bisa, kalau ada ini tahun depan ada lainnya enak nanti ini ya. Masalahnya Pak Ustadz ini nggak bilang kalau kita siapkan kalau pernah dapat selanjutnya mungkin ya Pak ya. Iya. Enggak, ini saya betul ini. Iya kan penting soalnya ini. Kalau sebenarnya ini bisa kita tampilkan nanti kan enak, yang saya tinggal jelasin kemudian tabulasi bisa dilihat oleh pemirsa yang ada di rumah begitu ya. Soalnya ini juga penting dan ternyata di masyarakat itu praktek-praktek itu kadang-kadang mohon maaf ini saya mau nanya ke siapa, sedangkan Basnas mereka nggak kenalnya Basarnas gitu kan. Sering nyari orang tenggelam gitu ya. Itu juga yang menjadi pertanyaan sih di kalangan masyarakat itu mungkin masih kalau niat itu ada gitu ya, mungkin ya niat, tapi nggak tahu caranya itu gimana untuk masuk ke Basnas ini gitu atau gimana caranya gitu loh. Kadang-kala kan orang kan bertanya gitu ya, maksudnya itu gimana? Mungkin gantian Ustadz. Belum dengar soal panjangnya. Mungkin bisa dijelaskan gitu loh, gimana sih dari awal itu harus gimana? Apakah harus melengkapi berkas dulu atau bagaimana? Atau sekarang sudah canggih pakai aplikasi atau bagaimana seperti itu? Mungkin. Jadi untuk administrasi sebenarnya untuk yang muzaki itu orang yang zakat. Itu sebenarnya mudah. Cuma tidak menyertakan apa-apa, cuma datang kita hitungkan penghasilannya berapa. Bapak penghasilannya berapa ya per bulan, kami hitungkan. Jadi yang menghitungkan nanti petugas dari amilnya. Kan karena mungkin tidak paham. Oh penghasilan saya sampai 15 juta per bulan. Ini seperti itu. Kemudian ada petugas di situ, ada amil yang menghitungkan, oh zakat Bapak per bulan seperti ini. Mungkin diakumulasikan per bulan atau diakumulasikan per tahun. Zakatnya seperti ini. Tidak perlu membawa apa-apa. Cuma di situ ada setor KTP aja. Nanti karena ada laporan karena ada masuk ke ada tim di situ, ada masuk ke aplikasi Simba. Kalau di Basnas itu ada Simba. Jadi nanti ketika masuk ke Simba itu laporan ke pusat. Kemudian setelah ke Simba di situ ada nanti langsung masuk ke nomor di situ. Ada nomor HP-nya. Nanti pemberitahuannya kayak notifikasi. Anda sudah berzakat di Basnas sebesar ini. Nah, seperti itu. Itu mudah untuk pengajuan muzaki. Tapi kalau yang mustahik itu ada perlu berkas-berkas yang perlu dipenuhi seperti KTP, surat keterangan miskin, foto rumah. Nah, apakah layak? Karena kalau zakat berbicara dengan zakat, amil itu sangat hati-hati banget karena itu tidak bisa sembarangan orang itu ambil.
mendapatkan hak ambil mustahik itu, karena ada 8 asnaf. Salah satunya yang paling itu fakir sama miskin. Itu yang paling banyak, fakir sama miskin. Yaitu kalau kita seandainya ada orang yang di sana cuma pura-pura miskin apa-apa di situ mengajukan, nah itu ketika kita tidak survei ke lapangan, itu yang kena dosa bukan muzakinya orang yang zakat, tapi kita seorang amilnya. Nah, maka dari itu kami sangat hati-hati untuk hal tersebut. Itu untuk pengajuan mustahik ke Basnas. Kalau yang muzaki, orang yang mau berzakat, tinggal datang ke kantor atau bisa lewat Instagram, di situ ada nomor telepon, bisa by telepon. Nanti bisa transfer langsung. Nah, mudah. Jadi tidak harus datang ke kantor, bisa langsung Instagramnya, di situ ada Instagram Basnas Jember, di situ ada sudah scan, by scan juga bisa. Nanti di situ ada scan zakat, ada scan infak. Jadi ada 2 rekening di sana. Ada rekening zakat, rekening infak, sodako. Karena kalau zakat ini kalau ditasarufkan selain 8 asnaf, kita nanti yang pertanggungjawaban akhirat. Seperti itu. Tapi kalau yang infak dan sedekah itu bebas. Pokoknya yang membutuhkan untuk apa itu tidak masuk dalam 8 asnaf tersebut. Seperti itu. Gini Ustadz, aku tadi kan ada kata-kata fakir dan miskin gitu ya. Dan sekarang ini kan banyak ya, maksudnya suara-suara atau opini di luar itu. Zaman sekarang tuh sudah nggak ada fakir dan miskin tuh udah nggak ada gitu loh. Orang semuanya sudah mampu. Nah, saya tuh mau tanya, definisi fakir dan miskin menurut Basnas itu yang seperti apa orangnya gitu loh? Karena kan banyak ya, kita nggak memungkiri di mahasiswa kita itu mereka ngakunya miskin. Tapi HP-nya tuh udah modern banget gitu loh, modern banget tuh. Ya rumahnya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Ketika disurvei, makanya kita pengen tahu dari Basnas sendiri yang dikatakan fakir dan miskin itu yang seperti apa gitu loh. Ya, jadi kita gini, saya akan berlogika dulu nih ya sebelum nanti masuk. Kemudian ada definisi di regulasi itu ada memang. Jadi secara regulasi juga ada, secara fikihnya juga ada. Tapi saya akan memakai logika dulu. Ya. Jadi kalau berbicara miskin, ini tergantung lokusnya di mana. Nah, kalau sekarang miskinnya orang Jember, ini ya, ini miskin orang Jember, ini sama nggak dengan miskinnya orang yang di Dubai? Beda. Nah beda. Makanya orang miskinnya Dubai di Indonesia, paling orang kayanya di Indonesia, iya. Kan begitu. Nah, artinya apa? Jadi kalau berbicara miskin ini, kita tinggal lihat, ini tempatnya di mana, begitu. Nah, maka ini yang menjadi sebenarnya, mohon maaf, ini program dari kabupaten, adanya KKN kolaborasi ini untuk memverifikasi dari data DTKS itu ya. Ini apakah ini benar-benar kategori miskin, begitu. Sehingga apa, nanti bantuan-bantuan dari pemerintah ini benar kata jenengan tidak salah sasaran. Basnas juga sama semacam itu, tidak salah sasaran, begitu. Karena apa? Hari ini Basnas juga memakai data DTKS, begitu. Karena kita komunikasi tetap dari pihak desa, begitu. Nah, begitu. Nah, kalau berbicara fakir, ini kan fakir ini orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, begitu kan, dan tidak bisa mencukupi, begitu kan. Tapi kalau orang miskin ini nggak punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, begitu. Ada kategori fakir itu kan, termasuk orang sepuh, jompo, itu termasuk kategori fakir, begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan dalam satu dalam satu konteks fikih juga mengatakan bahwa anak kecil itu termasuk kategori fakir, begitu kan. Ya karena anak kecil ya, karena nggak bisa mati kan ya, belum berdaya, begitu kan. Ini ada yang mengatakan termasuk fakir, termasuk orang sepuh, tidak bisa, artinya secara fisik tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri, begitu. Kalau miskin itu tadi punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi, begitu. Nah, ini nanti kita lihat sekali, makanya di Kabupaten Jember ini kan lagi getol-getolnya giat verifikasi, termasuk yang sampaikan Ustadz Gofar tadi itu, ketika ingin mentasarufkan pada tataran fakir miskin, ini fakir miskin yang bagaimana, maka perlu kita adakan verifikasi. Karena betul ketika nanti kata jenengan tadi juga bilang ya, ternyata bilang miskin kemudian dapat apa SKTM ya dari desa misalkan, ternyata
Di rumah tongkrongan ternyata HP-nya Android harga 3 juta. Sepedanya Vario. Iya betul. Makanya ini pesan dari Bapak Bupati juga kapan hari itu. Ya, Basnas paling tidak nanti akan bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya adanya KKN kolaborasi ini, Masya Allah, ini luar biasa banget. Dan nanti Basnas itu sangat diuntungkan dengan adanya itu. Betul, sangat diuntungkan. Karena apa? Kita sudah punya data, sudah verified dari teman-teman mahasiswa. Mohon maaf, ini jangan di KKN kolaborasi ini jangan, mohon maaf, ini mungkin pemirsa mengatakan, loh, ini mahasiswa kok suruh sih? Kok suruh mendata. Iya. Apa bedanya mahasiswa suruh belajar malah jadi tukang sensus begitu. Ini banyak kasus macam itu loh. Ini Masya Allah, ini ibadah itu. Ibadah betul. Karena apa? Karena praktek distribusi bantuan selama ini banyak yang tidak mengena. Bahkan ada, mohon maaf, ini panjenengan juga tahu kapan hari itu kan ada ketika anak-anak itu survei di lapangan dapat ini masuk data di DKS, ternyata sepeda motornya 3 Ustaz. Iya. Bahkan ada yang punya mobil. Ini kalau nggak ada tim verifikator dari teman-teman mahasiswa yang notabene itu kan netral kan, gitu sebenarnya mereka masih jiwa-jiwa idealis sebagai agen perubahan, katanya agen social control, agen sebagainya, pokoknya bukan agen LPG ya gitu. Akhirnya ini hasilnya ini benar-benar akurat dan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pemetaan selanjutnya begitu. Tidak hanya untuk keuntungan dari pemerintah kabupaten, dari Basnas sendiri ini luar biasa ini nanti hasilnya. Waktu itu kakaknya memang saya rasa sih kurang lama, Pak, karena bulan ya. Itu hanya untuk mendata itu aja sebenarnya kurang gitu loh. Belum lagi untuk menumbuhkan kreativitas mahasiswa terkait proker-proker yang ada untuk mengembangkan proker yang ada di desa itu kurang waktunya, Pak, kalau seperti itu. Nah, tapi saya ada pertanyaan yang tadi terselip ya, Pak ya. Kita zakat itu sebenarnya untuk menghapus misalnya kita lagi sakit, mungkin ada harta yang tidak kita zakatkan seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya nih penghasilan kita kan tidak sampai yang tadi 6.800.000, di bawah itu, bagaimana kita bisa menghilangkan opini itu, Pak? Misalnya biar nggak dosa, mungkin ada harta orang lain yang mungkin saya ambil, itu harta subhat. Apakah itu bisa kita zakatkan juga atau masuk ke infak? Masuk ke infak. Jadi itu kan sudah jelas. Jadi kan ada mana koso malun bis sodaqoh bal yasdad. Di situ mana koso tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, kecuali akan bertambah dan terus bertambah. Jadi kenapa saya itu terinspirasi dengan para jamaah. Saya kan hidupnya di masjid. Itu kan orang-orang jamaah di masjid kota itu orang yang kaya-kaya ternyata. Orang yang kaya-kaya, yang rajin bersedekah, rajin apa. Beda dengan yang malas-malas itu, yang malas-malas jamaah itu tambah orang-orang yang sulit-sulit. Saya tanya apa kebiasaannya mereka kok bisa sampai punya mobil, punya perusahaan. Yaitu salah satu kebiasaannya adalah rutin sedekah. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi zakat juga seperti itu. Zakat itu cuma ada naik tingkat ke zakat itu sudah ada takaran yang tadi itu nisab, ada nisabnya. Tapi kalau yang sedekah itu tidak ada takaran. Walaupun penghasilannya 1 bulan 750.000, nah untuk biar berkah itu bagaimana? Mungkin setiap Jumat masukkan 10.000 atau 20.000. Nah, seperti itu untuk apa? Untuk membersihkan itu. Jadi tidak harus sampai nunggu sedekah, harus nunggu gaji 7 juta dulu. Waduh, itu yang nunggu kaya baru sedekah. Iya, seperti itu. Tapi kan nggak kaya-kaya, padahal kaya itu harus mancingnya dengan sedekah itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus nunggu 7 juta dulu, nggak harus zakat. Jadi infak dan sedekah. Makanya zakat itu apa? Di Basnas itu ada zakat, infak dan sedekah. Seperti itu. Kalau dari penghasilan nih ya, ya pada akhirnya nih membandingkan nih Pak Ustadz ya. Kalau di perguruan tinggi negeri mungkin akan bisa dicapai penghasilan segitu Pak, 6.800.000 ya. Tapi bagi perguruan tinggi swasta itu belum tentu bisa segitu Pak. Nah, bagaimana nih keterlibatan Basnas nih, terutama di kampus Unipar nih ya, terkait infak dan sodako. Apakah misalnya nih, kita potong rekening gitu dari rekening untuk infak gitu. Nah, terus atau ada kota amal yang disediakan Basnas. Nah, itu seperti apa Pak?
Jadi begini, tadi saya sudah menyampaikan sedikit aja sama Bapak Rektor. Ini menarik nih, jangan dihabiskan di sini. Ini dihabiskan di anu aja ini. Podcast. Di podcast. Nah, ini ternyata. Iya. Ya baru muncul pertanyaan ini ya. Karena saya kepikiran Pak, Bapak dari tadi menghitung gaji kita yang kita harapkan, tapi realitanya itu nggak segitu. Insya Allah nyampe ini, insya Allah kalau Insya Allah ke depan. Nggak, sebenarnya ini goalnya tadi sampai Pak Rektor ini. Nah, jadi begini. Jadi langkah pertamanya nanti di sini kita mendirikan UPZ, gitu UPZ. Nanti tentunya di sini akan berdiri unit struktur baru di sini. Nanti siapa begitu, itu paling tidak nanti strukturnya hanya 4 sebenarnya kok itu intinya itu ya, ada penasihat, kemudian ketua, sekretaris, bendahara begitu. Nanti ini untuk penasihat ini kan Pak Rektor, nanti ketua UPZ siapa nanti misalkan nanti gitu. Nah, ketika nanti ini sudah berdiri UPZ, maka ini secara legal, syar'i, secara regulasi ini sudah bisa terpenuhi, sudah terpenuhi begitu. Berarti jenengan berhak nanti untuk mengumpulkan begitu. Artinya nanti, misalkan taruhnya hari ini kan sudah bulan Ramadan, ini bisa untuk amil nanti di sini itu sudah sah begitu. Karena di luar sana mohon maaf ini kadang-kadang membentuk amil-amil dadakan. Yang namanya amil itu ada amirul mukminin yang bentuk begitu loh. Jadi amil itu nggak bentuk-bentuk sendiri, kemudian kita kumpul-kumpul bentuk amil ayo begitu. Biasanya yang terjadi seperti itu di masyarakat seperti itu. Nah, ini termasuk kita mensyiarkan juga kepada pemirsa bahwasanya nanti kalau ada satu unit masjid di situ ya, kemudian ada kumpul-kumpul kemudian bentuk amil, ini sebelumnya harus bentuk UPZ dulu di sana. Hari ini kita kan ada gerakan pembentukan UPZ berbasis masjid kan gitu hari ini, begitu menyambut Ramadan. Itu sah, itu sudah itu. Begitu. Ini bedanya kalau perguruan tinggi nanti punya hak kelola itu 70%. Begitu. Kalau masjid enggak, hak kelola dana zakat, infak, sedekah masjid itu 100%. Begitu. Nah, artinya apa? Ketika nanti jenengan di Unipar sudah berdiri UPZ dan ada proses pengumpulan dan pendistribusian. Nah, ini nanti yang 70% adalah hak jenengan untuk ditasarufkan gitu. Yang 30% nanti masuk ke Basnas, kita tasarufkan ke sesuai dengan peta-peta yang telah ditentukan oleh Basnas. Ini bedanya dengan masjid. Nah, nanti bisa itu kan urusan teknis kan, ketika entah nanti dipotong atau bagaimana. Kalau menurut saya yang paling enak itu ya sekalian kita dapatnya berapa sudah begitu, dipotong dari kampus langsung masuk UPZ begitu. Enak begitu. Nah, kalau jenengan terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai muzaki, kalau belum ya geser jatuhnya jadi infak begitu. Iya. Itu pengurusan dari kampus semua Pak, atau dari Basnas ikut masuk ke pengurusan? Enggak, semua dari kampus, dari kampus semuanya itu. Cuma nanti laporan semuanya masuk ke Basnas begitu. Yang tadi itu, yang 70% nanti disalurkan seandainya di sini tadi ada sekitar 200, berapa tadi? 200 ya? Apa? Untuk pegawainya. Iya, dosen. Nah, 200 pegawai lah di sini. Seandainya di sini 1 bulan ada infak sedekah per dosen itu 100.000 lah ya. Itu sudah berapa? 100.000 kali 200. Nah, itu ditasarufkan yang 70% nanti dicarokan sendiri sama kampus. Mungkin ada mahasiswa yang kurang mampu. Nah, berarti ambilnya dari UPZ itu. Dari mungkin ada yang tadi bakti sosial, anak bersama anak yatim bisa ambil dari situ. Yang 30% nanti masuk ke Basnas. Yang seperti Yai Rudi tadi disampaikan untuk memenuhi peta-peta kemiskinan di daerah-daerah lain. Terus pengawasannya gimana kalau dari Basnas Pak? Kalau semua dari kampus ya jadi ini kontrolnya. Ya kontrolnya tetap nanti itu kita ada semacam laporan itu ya. Iya, laporan itu sudah. Jadi yang masuk berapa? Maka di situ ada nanti yang masuk. Basnas tahu enggak nanti laporan itu? Loh, ya tahu. Gitu. Karena apa? Unit yang memiliki ini ya otoritas mengelola zakat dan mengelola ya, karena kalau berbicara UPZ itu hanya dibagi dua. Jadi ada UPZ yang hanya mengumpulkan, mengumpulkan seperti yang ada di OPD, dinas pendidikan, itu guru-guru itu kan, itu skalanya mengumpul aja. Nah, pengumpul aja itu ya nanti semuanya itu masuk ke Basnas, begitu. Nah, mungkin nanti di awal karena mungkin untuk proses pentasarufan masih belum memungkinkan, ya nanti
di kampus ini di Uniparip ini awalnya sebagai ini kategori 1 UPZ pengumpul saja. Begitu. Nanti semuanya itu masuk ke Basnas begitu. Kalau semisal nanti Unipar butuh ya kegiatan pembiayaan pada skala 5 poin pita sarupan ya, tidak keluar dari itu. Ya silakan ajukan. Wong sebenarnya kita itu kan ya prinsipnya kan terima kasih gitu kan. Ya, tidak tanpa spasi loh ya. Ini kita mengutip bahasanya Ustadz Rashid ini. Ini kan terima kasih ya. Enggak boleh ada spasi katanya. Iya gitu ya. Iya. Enggak ada spasi ya. Nah, setelah kita terima ya langsung kita kasih begitu. Nah, kalau dananya jaring jenengan ya udah nanti pentas sarupan untuk jenengan. Dan itu memang lebih mudah. Jenengan nggak ribet ada neraca, nggak buat RKAT. Ya cuman jenengan menghimpun kemudian langsung setor. Begitu aja seperti yang hari ini ya di UPD gitu. Itu tiap bulan setor ke kantor bendaharanya, jadi bendaharanya atau dari tim kami bisa jemput ke sini. Gitu. Begitu. UPJ tadi itu ada ininya loh. Standarnya ya Pak ya. Saat UPJ 1 tadi kategori 1 pengumpul saja nggih. Untuk pengumpul aja. Ada berapa kategori Pak? Ada dua. Dalam regulasi itu ada 2. Oh, ada 2. Oke. Berarti ini tinggal nunggu aksinya kampus kita ini untuk membentuk. Kalau menurut saya ini sesegera karena ini kan momentum yang tepat bulan Ramadan ini nanti bisa untuk ini zakat fitrah ini. Zakat fitrah seandainya ini ada 6.000 mahasiswa zakat fitrah di sini semuanya kan kali 2,5 kilo. Berapa ton itu sudah? Nah, itu nanti pendistribusiannya Ustaz bisa lewat Basnas. Pinter banget ngitungnya. Lama. Sekretaris Basnas itu. Seru ya ngobrolnya kita jadi tambah ilmu di sini ya tentang zakat. Ya, harusnya kita menyediakan ini TV untuk presentasi agar kita minta presentasi gitu ya. Tadi pemirsa juga tahu nanti lihat dari sini neraca itu kan tahu ya tabulasi begitu sana itu. Tapi sampai sini dan obrolan kita nanti kalau sudah terbentuk mungkin UPZ-nya terus sudah agak berjalan 1 bulan 2 bulan mungkin kita perlu undang lagi. Gimana ini nanti gitu. Ketua UPZ nanti dihadirkan juga nanti ini. Oh yes. Iya kalau udah terbentuk dari gitu kampus. Dari kampus. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Rudi, Pak Ustadz Gofir atas kehadiran dan ilmunya ya tentang Basnas juga kita jadi tahu nih ya. Iya, karena selama ini biasanya kita itu Basarnas. Iya. Oke, kita ajari Pak Ustadz salam podcast dulu ya. Jadi kita ada salam podcastnya Pak. Oke, dalam salam podcastnya itu seperti dari bahasa isyarat Pak. Ustadz, iya. Huruf P. Huruf P. Podcast. Oh, podcast ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Ini P.